Rekan kami dari kelompok ungu yang beranggotakan Afisa Sada Nirmala, Edi Nur Sulistyo, Muhammad Rafi Aryayuda, Reinaya Versti, dan Sekar Larasati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik secara umum lebih dikenal sebagai electronic money atau e-money. 1. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis elektronik terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu A. Berbasis server, lebih akrab disebut e-wallet, menawarkan kemudahan dalam penggunaan sehingga sangat populer, contohnya GoPay dan Brizi. B. Berbasis kartu elektronik, mengharuskan pengguna untuk mengisi saldo. Setelah itu, baru bisa melakukan transaksi, contohnya e-tol. C. Mobile banking, mengakses rekening melalui smartphone, dapat dengan mudah mengecek saldo, mentransfer dana, melakukan transaksi pembayaran, contohnya BNI, BRI. Internet banking, nasabah bank tertentu dapat mengakses rekening secara online, tetapi melalui peramban atau browser. Mobile banking tersedia fitur pindai QR code yang membuat pembayaran bisa jadi lebih cepat. Contohnya BRI Mobile dan Livin. Kelebihan: 1. Transaksi lebih cepat. 2. Bebas masalah tentang uang kembalian. 3. Lebih praktis dan mudah dibawa kemanapun. Kekurangan: adanya pembatasan, resiko hack, boros, dan butuh akses internet. Yang kedua ada instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu, yaitu kartu debit. Pengertian kartu debit sendiri adalah pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kedua kartu tersebut adalah pembayaran kartu yang berbasis saldo milik nasabah dari tabungan pengguna di bank yang menerbitkan kartu tersebut. Risiko yang dapat terjadi ada pertama, risiko kartu digunakan oleh orang lain atau pihak lain karena kelalaian penggunaan yang salah dalam penyimpanan kartu dan PIN. Yang kedua, ada risiko penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan mencuri data atau uang nasabah pengguna yang ada di dalam kartu. Mekanisme penggunaan kartu sendiri ada dua, yaitu pertama menggunakan tanda tangan. Itu kartu debit diserahkan ke kasir akan digeserkan ke mesin LDC, lalu terjadi proses verifikasi data dan saldo pengguna secara online pada database penerbit kartu akan di mesin LDC. Jika SIM benar, akan terjadi proses verifikasi data sama seperti penggunaan tanda tangan, maka setelah proses pengakhiran selesai, mesin LDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pengguna kartu. Maka transaksi selesai. Lalu ada pihak-pihak penyelenggara daripada kartu debit sendiri. Yang pertama ada pemegang kartu, yaitu pengguna sah kartu. Yang kedua ada prinsipal atau bank selain bank yang bertanggung jawab mengelola sistem dan jaringan antar anggota. Yang ketiga ada sebagai penerbit, yaitu bank sendiri yang menerbitkan kartu debit. Yang ketiga ada acquirer atau bank lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan merchant yang dapat memproses kartu debitnya. Yang kelima ada pedagang atau merchant, yaitu penjual barang dan jasa yang menerima pembayaran kartu debit. Yang keenam ada penyelenggara clearing, bank atau lembaga bukan bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu antar bank. Yang ketujuh ada penyelenggaraan akhir, yaitu bank atau lembaga selain bank yang melakukan atau bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Edi Nur Sulistyo, absen 13. Saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh akuisi atau penerbit, dan pemegang kartu wajib untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pembayaran sekaligus charge card maupun pembayaran secara bertahap. Berikut karakteristik kartu kredit. Tampak depan ada chip pada kartu kredit yang selalu diletakkan di bagian depan kartu. Chip ini telah ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat mendeskripsi data sehingga data dapat tersimpan lebih aman. Nomor 2, ada kartu yang terdiri dari 16 digit, nama pemegang kartu. Nomor 4,
masa berlaku kartu kredit. 5. Logo atau nama penerbit kartu kredit. Tampak belakang ada strip magnetik yang masih dapat digunakan jika kartu kredit tersebut digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Nomor 2, ada panel tanda tangan adalah tempat pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada kartu kredit yang dimiliki. Nomor 3, nomor verifikasi yang terdiri dari 3 digit. 4, alamat bank penerbit kartu kredit. Nomor 5, ada nama atau logo penerbit kartu kredit. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis kertas menggunakan bantuan alat berupa benda yang terbuat dari kertas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Jenis-jenisnya adalah 1. Cek. Sebuah surat perintah untuk mencairkan sejumlah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut, baik nasabah maupun orang lain. 2. Giro. Surat perintah yang tidak dipakai untuk kepentingan mencairkan dana, namun lebih kepada memindahkan anggaran dari rekening seseorang nasabah ke nasabah yang lain yang tertera di giro. 3. Nota debit. Sebagai penagih hutang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. 4. Nota kredit. Mengirim maupun memindahkan saldo non-tunai pada nasabah melalui sistem clearing dengan nominal anggaran yang besar. 5. Kwitansi transfer atau wesel. Kwitansi transfer merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang berbasis warkat atau surat berharga dari bank tertentu, berupa bukti telah menjadi transfer uang sehingga pada kwitansi ini terdapat keterangan nomor rekening nasabah. Wesel adalah sebuah bukti penerimaan transfer antar kota yang dapat ditagih langsung pada bank penerima dana transfer. 6. Telegraphic transfer. Digunakan dalam kegiatan memindahkan saldo dari rekening nasabah satu ke nasabah yang lain, tetapi masih dalam lingkup bank yang sama. Saya Reina Versti. Yang kelima, ada kelebihan dan kelemahan dari alat pembayaran non-tunai. Beberapa kelebihannya yaitu fleksibel. Kita tidak perlu bersusah payah melakukan penarikan uang tunai untuk membayar tagihan karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, proses transaksinya lebih cepat karena transaksi digital mudah dan cepat dalam proses. Yang ketiga, tingkat keamanannya tinggi karena metode pembayaran ini telah dilengkapi sistem keamanan tinggi berbasis teknologi canggih, sehingga sebagai konsumen kita akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakannya. Jika ponsel kita hilang atau diretas, bisa menghubungi penerbit untuk pemblokiran. Yang keempat, mudah dan praktis. Tidak perlu manual seperti tunai, hanya dengan modal ponsel dan kuota internet sudah bisa dilakukan. Yang kelima, riwayat keuangannya lebih rapi. Jika tunai, pengeluarannya berupa kertas atau struk, sehingga rawan hilang atau rusak serta repot. Jika menggunakan non-tunai tidak akan mengalaminya karena setiap transaksi digital sudah tercatat rapi pada sistem. Yang keenam, meminimalkan kehilangan, sehingga kita bisa lebih aman dan nyaman untuk membeli dan membayar di merchant yang tersedia. Yang ketujuh, banyak merchant tersedia menerima transaksi non-tunai, sehingga dengan adanya agen-agen ini kita akan lebih mudah untuk melakukan transaksi non-tunai. Yang kedelapan, tersedia banyak promo dan diskon, sehingga bisa menarik perhatian orang karena tersedia banyak potongan harga. Berikut beberapa kekurangan dan cara mengantisipasinya. Yang pertama, membutuhkan akses internet. Jika ingin melakukan pembayaran yang urgent tetapi koneksi internet tidak stabil, maka akan gagal transaksi. Yang kedua, terdapat pembatasan. Transaksi non-tunai memiliki batasan dan pengeluaran dalam nominal tertentu. Sehingga cara mengantisipasinya yaitu dengan melakukan approach. Yang ketiga, ancaman dari cybercrime. Terdapat resiko tinggi kejahatan dunia maya seperti peretasan. Caranya yaitu dengan memperketat keamanan secara pribadi, menghindari link yang palsu dan mengatasnamakan perusahaan, melengkapi software dengan yang lebih aman, yaitu dengan keamanan ganda. Yang keempat, literasi teknologi masih rendah.
sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum menerima atau belum bisa melakukan transaksi non-tunai. Setelah ini kami akan melakukan tanya jawab antar anggota. Saya Afisa, absen 8. Pertanyaannya adalah, apa saja mekanisme dalam penggunaan kartu debit? Mekanisme kartu debit dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan tanda tangan dan menggunakan PIN. Saya Rafi, nomor absen 26, ingin bertanya kepada Reina. Pertanyaannya adalah, berapa banyak merchant yang menerima transaksi non-tunai? Merchant itu contohnya apa saja? Saya Reina akan menjawab pertanyaan Raffi. Jadi kalau ditanya berapa banyak merchant sekarang itu sudah banyak sekali yang menerima transaksi non-tunai. Dan itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Contohnya kalau online, misal Indomart atau Alfamart. Kalau online, misal Shopee atau Grab. Saya akan bertanya kepada Edi, apakah dengan metode pembayaran menggunakan kartu kredit ini dikenakan biaya tambahan? Akan menjawab yang dipertanyakan. Jawabannya tidak ada biaya tambahan atau fee charge yang dibebankan kepada nasabah. Saya mau bertanya kepada Afisa, mobile banking ini kan tersedia beberapa fitur. Nah, fitur yang membuat pembayaran bisa jadi lebih cepat itu apa? Saya Afisa akan menjawab pertanyaan Edi, yaitu jawabannya fitur pindai QR Code.